Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pidijaya dari SMP Negeri 4 Bandar Baru. Di kesempatan kali ini, saya mendapat tugas dalam modul 3.1 dalam tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di kesempatan ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bandar Baru. Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tahir, SPD, jabatan adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bandar Baru. Hari ini saya diwawancari oleh... Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya sebentar karena di modul 3 ini saya sebagai guru penggerak mendapatkan tugas dalam tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi saya harus mewawancarai 1 atau 3 kepala sekolah. Berhubung Bapak di sini sebagai kepala sekolah di tempat saya mengajar, saya mencoba mewawancarai Bapak dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Jadi pertanyaan pertama mungkin selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama saya diwawancarai oleh guru penggerak yang kedua Yang kedua setelah kemarin. Di pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada diri kita dan pada lingkungan sekolah kita. Karena dalam lingkungan sekolah kita ada 2 dilema. Pertama etika, yang kedua moral. Kalau yang dikatakan etika itu sulit untuk diselesaikan masalah. Kenapa sulit? Karena merupakan etika. Contohnya yang kita bentuk misalnya teman. Kemudian kolega kita, teman. Yang ketiga adalah cinta terhadap seseorang. Yang keempat adalah keadilan. Yang kelima adalah kebenaran. Itu tidak termasuk dalam bentuk norma. Tetapi kalau dalam bentuk bujukan moral, itu tidak sulit kita laksanakan di lingkungan kita. Kenapa? Tidak punya norma-norma hukum. Norma hukum yang telah tercantum dalam misalnya di RT kita. Misalnya kalau di luar pemerintahan ada undang-undangnya. Orang yang melaksanakan benar dia tahu, yang melakukan salah dia tahu. Ada konsekuensinya. Misalnya gini, sekolah kita membuat ADRT tentang disiplin. Kan sudah ada satu norma hukum. Ketika mereka melanggar, dia tahu. Ketika dia melanggar dia tahu, yang benar memang dia tahu juga. Contohnya misalnya guru datang ke sekolah misalnya pada lewat jam mengajar, dia sudah tahu salah. Tapi yang benar tertentu pada aturannya jam 7.30 sudah tahu. Demikian singkatnya. Baik, berarti selama ini Bapak sudah menangani kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah kita, Pak ya. Baik, dan selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana keduanya kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Yang penting bagi kita seorang pemimpin atau kepala sekolah atau pemimpin yang baik, yang pertama lah koordinasi dulu. Habis itu baru musyawarah yang melibatkan guru, tidak perlu komite sekolah untuk menjalankan tugas-tugas yang tersebut. Kemudian pihak yang lain, siapa pihak yang lain memang kalau ada masalah, bisa kita libatkan orang dalam yang berkompeten atau kalau dalam luar misalnya agresi. Itulah jalan salah satu kita jalankan di roda pemerintahan. Demikian. Berarti dalam kesepakatan atau rembuk musyawarah Bapak melibatkan komite sekolah atau warga sekolah ya. Dan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sama seperti yang tadi saya ngomong tadi.
melibatkan juga. Melibatkan juga warga sekolah. Kemudian kita melibatkan, kita harus ada punya data. Ya. Kalau memang tidak ada data yang konkretnya tidak bisa kita laksanakan. Maka dengan hal itu kuncinya adalah musyawarah. Musyawarah kita libatkan dalam hal tersebut. Ya, karena pengambilan keputusan itu memang sulit, tidak bisa kita ambil sendiri. Kita harus sepakat dengan warga sekolah, karena apapun keputusan kita tidak bisa diterima sama semua orang. Jadi kita harus duduk rembuk untuk mengambil suatu keputusan yang tepat, ya kan? Ya. Dan selama ini apakah Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, langkah-langkah yang sudah Bapak ambil tadi? Sama kayak tadi saya ngomong tadi. Ketika yang efektif itu yang pertama musyawarah. Iya. Data juga perlu. Tanpa data, tanpa musyawarah, kita tidak bisa mengambil satu keputusan. Iya. Berarti efektif ya langkah-langkahnya yang Bapak ambil selama ini ya. Dan apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam hal roda itu ada dua hal seperti yang ditanya tadi. Langsung atau tidak langsung. Yeah. Kalau yang langsung, hal yang kecil kita selesaikan lebih cepat. Yeah. Contohnya misalnya anak-anak, misalnya guru, anak-anak berkelahi dalam ruangan tersebut. Kemudian oleh komite langsung melaksanakan tugas apa yang dia kerjakan supaya dapat meredam permasalahan. Memang kalau masalah itu tidak selesai sama komite, nanti dinaikkan kepada tingkat kepala sekolah. Kepala sekolah langsung harus mengambil sikap bersama-sama agar persoalan ini tidak akan meluas di luar lingkungan orang tuanya. Memang kalau permasalahan tersebut tidak diambil dengan segap dan cepat, ini jadi masalah di kemudian hari. Makanya tugas kepala sekolah itulah untuk memberi cepat tanggap dalam hal yang demikian itu. Kemudian ada juga perlu kita laksanakan penundaan dalam mengambil keputusan terkait masalah. Misalnya anak-anak berdarah tidak mungkin kita laksanakan, atau mencuri punya orang di luar, itu harus kita berembuk balik. Itu karena ada waktu, tidak mungkin langsung. Kalau memang itu kita panggil orang tua, kita panggil komite sekolah, kita panggil guru yang bersangkutan pada saat jam mengajar, itu membutuhkan waktu 1 atau 2 hari supaya kenapa tidak terjadi proses hukum. Tadi ditanya tadi kenapa harus ada 2. Jadi tergantung kasusnya nih Pak ya. Kalau kasusnya bisa langsung ditangani, hari itu juga Bapak akan menyelesaikan kasusnya. Jadi tergantung kasusnya seberapa permasalahannya yang dihadapi ya Pak ya. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Pasti dalam satu organisasi kita punya teman, rekan, atau tim kerjanya yang dapat kita musyawarah berkoordinasi. Kalau memang dalam satu organisasi tidak ada tim, tidak ada kolega temannya, kita sulit. Tidak bisa bekerja sendiri Pak ya. Berarti selama ini ada orang-orang yang bekerja sama dengan Bapak dalam menyelesaikan permasalahan baik di lingkungan sekolah Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, coba sharing nih, berbagi pengalaman. Pelajaran apa yang Bapak petik? Iya, dari pertanyaan tadi yang pertama sampai terakhir kan, inilah musyawarah. Musyawarah. Dalam mengambil keputusan itu harus ada musyawarah. Iya. Misalnya kepala sekolah atau kepala-kepala yang lain. Ya, sebagai pemimpin. Pemimpin sekolah tidak mungkin dia tanpa berorganisasi, tanpa musyawarah dia langsung mengambil, itu terjadi permasalahan kemudian hari. Tapi dengan hal tersebut, maka kita dalam mengambil keputusan tidak mungkin dilakukan oleh kepala sekolah, tapi harus jalannya musyawarah.
Karena ada lingkungannya dua tuh. Kalau musyawarah dalam lingkungan kecil juga ada, dalam lingkungan besar juga ada. Makanya setiap pemimpin itu beda-beda dalam menangani satu masalah. Ada yang spontan pula ada yang tidak spontan. Tapi kita ini dalam tim bekerja, kita melibatkan orang-orang yang berkompeten seperti yang ditanya kemarin tadi. Orang-orang yang mana yang kita libatkan? Warga sekolah, yang penting sekali. Tanpa melibatkan warga sekolah, jadi permasalahan kemudian hari. Karena dalam lingkungan yang kita cepat, ada dua lingkungan kecil dan lingkungan besar. Mudah-mudahan dengan hal tersebut yang kita jalankan tidak terjadi permasalahan. Tapi kalau yang tadi yang kita ngomong langsung kepala sekolah dengan bentuk dan otoriter, ini apapun tidak akan jalan bolanya. Sehebat apapun. Apapun keputusan dalam mengambil suatu keputusan yang tepat, Bapak selalu melibatkan warga sekolah ya, dalam baik rapat, musyawarah ya. Terima kasih sekali Pak atas waktunya dalam wawancara saya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pidijaya dari SMP Negeri 4 Bandar Baru. Di kesempatan kali ini saya mencoba mewawancarai Ibu karena tugas di modul 3.1 dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Terima kasih Bu Ratna telah meluangkan waktu untuk saya berbagi dalam wawancara saya kali ini. Mungkin ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai pemimpin, mungkin Ibu bisa menjawabnya secara yang sudah pernah Ibu alami di sekolah selama ini. Baik, langsung saja Bu ya. Boleh, silakan. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Alhamdulillah dalam bulan ini kami ada beberapa program yang kami buat untuk sekolah, seperti program manasik haji. Jadi ada sebagian wali murid yang sebenarnya semua wali murid pengen ikut manasik haji karena ada nilai plusnya untuk anak-anak, jadi pengalaman yang baik yang bisa dirasakan oleh anak-anak, dan juga sambutannya juga bagus dari wali murid. Namun dalam hal ini ada sebagian wali murid yang mungkin kekurangan biaya, begitu kan? Di sini kami bisa meminta wali murid supaya mendukung acara kami dalam manasik ini, yaitu dengan cara mungkin bisa mencicil biaya untuk manasik. Kebetulan di sekolah kami ada program tabungan mini. Nah, berarti wali murid nanti bisa mencicil dari tabungan mini ini. Nah, jika pun ada wali murid yang tidak sanggup membayar dengan tabungan mini, kami minta kepada wali murid untuk pinjam, kan pakai mukena nih, yang perempuan pakai mukena, yang laki-laki pakai kain ihram. Mungkin beratnya wali murid itu di membeli kain ihramnya dan membeli mukena. Nah, di sini kami sarankan kepada wali murid supaya mukenanya pinjam dan kain ihramnya pinjam. Kebetulan sekolah kita ada program manasik haji sudah 4 tahun kalau tidak salah saya. Kan ada anak-anak yang angkatan sebelumnya bisa pinjam. Mungkin itu salah satu caranya. Baik Bu. Dan selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang cara menjalankannya bagaimana cara menjalankan dua program sama-sama menguntungkan gitu ya. Ini lagi ada lagi kebetulan dalam 1 bulan ada 2 program yang kami buat. Misalnya ada program manasik haji dan di setiap bulan Rajab kami program Tedapam. Ada program. Tadi dua program ini saya mengharap kepada wali murid bisa dijalankan. Namun kembali ke faktor ekonomi. Nah, itu dia. Untuk program manasik haji tadi, seperti yang saya katakan tadi,
mencicil biaya atau pinjam dari teman yang lulus, yang sudah lulus. Yang kedua, untuk program Third Up supaya bisa berjalan, kami tidak minta biaya di sini. Nah, karena orang kita masih dibilang orang desa yang jiwa sedekahnya itu luar biasa. Tapi kalau kita minta uang, dana, mungkin orang ini agak seret dikit ya. Tapi kalau soal sedekah, alhamdulillah luar biasa powernya. Jadi bisa kita anjurkan kepada wali murid bawa sedekah seikhlasnya. Apakah sedekah beras, sedekah kelapa. Alhamdulillah kita kan di sini banyak mudah kelapanya kan. Cuman yang agak sedikit ini mungkin dari gula. Jadi bawa ada yang setengah kilo, seberapa yang ada. Nah, jadi demikian. Jadi dua-dua program bisa kita jalankan, alhamdulillah, walaupun tidak semaksimal mungkin. Nah, kalau tahun-tahun yang lalu, alhamdulillah mungkin wali murid rezekinya ada lah daripada tahun ini. Nampak kali tahun ini agak sempit sedikit rezeki dari warga Blangsukun begitu. Jadi kalau kolaborasi antara wali murid dengan satu wali murid yang lainnya bagus ya? Bagus, alhamdulillah kerjasamanya bagus. Yang bekerja wali murid di sini semua. Kami guru, kami kepala sekolah hanya memantau dari luar begitu. Jadi yang bekerja semua wali murid. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama kita buat rapat dengan wali murid. Kalau masalahnya dengan wali murid, pertama kita buat dulu rapat dengan guru. Pertama kita buat dulu rapat rencana program. Program-program apa yang akan kita buat. Nah, jadi setelah ada keputusan rapat dengan guru, baru kita buat rapat dengan wali murid. Setelah dalam rapat wali murid kita bahas, mesti ada yang setuju, ada yang tidak setuju di situ kan. Jadi yang tidak setuju ini kita tanya apa alasan dia tidak setuju. Nah, dari situ kita pecahkan bersama lah di dalam rapat. Nanti cari ada solusi juga sama-sama. Ada solusi, kita cari solusi bersama di dalam rapat itu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya misal jika ada wali murid yang tidak setuju tadi, kami dekati face to face gitu, kami tanya secara pribadi kenapa dia nggak setuju, ya kan? Mungkin ada sebagian wali murid tidak setuju ya karena faktor ekonomi. Kalau memang bisa kita bantu ya kita bantu, tapi pelan-pelan kita arahkan. Tidak seberapa sebenarnya ekonomi, tidak begitu mahal untuk biaya munasik ini. Cuman karena mungkin agak terkejut waktu kita bilang munasik haji ini harus beli mukena, harus beli kain ihram, kita harus daftar juga ke biaya partisipasi gitu kan. Jadi dalam bayangan beliau ini biayanya terlalu mahal, kita harus bayar polisi, bayar SON. Sebenarnya ketika kita bagi bersama kan sedikit, karena kita kan bersama ini biaya partisipasi memang banyak diminta satu sekolah. Dalam satu sekolah kita ada berapa orang coba? Nah, bisa kita jelaskan ke wali murid. Dalam satu biaya partisipasinya misal 400, kita ada 40 orang, 400 itu cuma 10.000 loh, ya kan nggak banyak. Jadi ketika dia dengar 400.000 terkejut mungkin. Jadi harus kita dekati secara pribadi, kita bicara dari hati ke hati. Mungkin itu salah satu cara kami. Dan alhamdulillah berhasil. Setelah Ibu dekati mungkin wali murid yang keberatan tadi, berarti efektif ya Bu ya? Alhamdulillah efektif. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ada tantangannya? Ada banyak. Salah satunya itu tadi yang kurang biaya ataupun kurang setuju, merasa program sekolah ini enggak penting. Apalagi alhamdulillah sekolah kami banyak sekali program-programnya. Salah satunya ada manasik haji, ada program Third Up, ada lagi program mengunjungi lembaga lain gitu kan. Jadi ada sebahagian wali murid yang merasa buat apa sih itu kayak nggak penting. Ada-ada aja kepala sekolah ini. Itu kan satu tantangan bagi kami.
Namun seiring berjalan waktu kita jelaskan secara pelan-pelan. Memang ketika kita arahkan kepada wali murid untuk kita jalankan program ini mungkin agak berat sebelum mereka tahu apa sih manfaatnya. Setelah kita jalani, anak-anak mengikuti program seperti kami ke Armet, ada lagi program kami ke Sekolate, kan? Edukasi sekolah. Jadi setelah itu kan anak-anak pulang ke rumah bercerita. Nah, di situ wali murid senang. Kayak gitu. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan menyelesaikan masalah di sekolah Ibu? Ada jadwal yang Ibu tentukan dalam gitu ya. Sebenarnya alhamdulillah ketika kami ada masalah bisa kita selesaikan dalam waktu itu juga. Jadi tidak perlu harus ada buat jadwal lagi. Satu waktu buat rapat kembali, tidak. Dan alhamdulillah belum pernah ada masalah yang harus kita selesaikan di lain waktu. Belum, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan tidak ada. Iya, berarti kalau ada masalah langsung terselesaikan hari itu juga ya. Ya, baik Bu. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada banyak. Banyak ya? Iya banyak. Ada guru yang siap membantu apapun program sekolah. Selalu ada support guru di belakang. Kemudian ada juga wali murid. Tidak semua wali murid yang tidak senang dengan program sekolah. Hanya 1-2 yang tidak senang. Sementara yang lain sangat mendukung program-program sekolah. Jadi alhamdulillah ada komite sekolah yang siap membantu, mendukung warga masyarakat. Saling berkolaborasi berarti Bu. Saling berkolaborasi antara komite, masyarakat di sekitar sekolah, kemudian ya wali murid. Ini pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebenarnya dalam mengambil keputusan memang sepenuhnya dari kepala sekolah. Namun kita juga harus mempertimbangkan baik buruknya. Bagaimana sisi baiknya, sisi buruknya, kemudian bagaimana pendapat warga sekolah lain. Setelah kita bercerita, berkolaborasi dengan warga sekolah dan warga masyarakat, kan? Setelah kita bermuafakat, baru kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kita melihat mana yang lebih baik. Mana yang terbaik. Sebenarnya semua keputusan, semua saran-saran, semua baik. Nah, dari situ bisa kita lihat mana yang lebih baik di antara yang baik-baik itu, itulah yang kita ambil. Demikian saya rasa. Baik Bu, mungkin hanya ini yang wawancara pada sesi ini. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu buat Novi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Novita Sari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pidijaya dari SMP Negeri 4 Bandar Baru. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas di modul 3, 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis kebajikan bagi seorang pemimpin. Jadi tugasnya mewawancarai 1-3 kepala sekolah. Nah, hari ini saya mencoba mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah SD Negeri 7 Bandar Baru. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sekali lagi Pak sudah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Jadi dalam wawancara ini nanti ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kasus dilema etika dan bujukan moral. Langsung saja Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi begini, kalau kasus
yang berkaitan dilema yang berhubungan dengan moral. Yang pertama kami kan membuat dulu, kalau memang ada kasus yang sedemikian rupa, kami pasti membuat musyawarah dulu. Jadi bagaimana cara kita mengambil keputusan. Apabila itu kan bentuknya beda-beda, kasusnya beda-beda. Kalau kita di SD, mungkin kalau kasus kekerasan yang lebih itu nggak ada, cuma biasa-biasa saja. Cuma kami dalam mengambil keputusan tersebut, pertama kami musyawarah, kemudian kedua belah pihak yang bersetuju itu kan tetap kami panggil untuk mencari solusinya, untuk mencari jalan keluar. Jadi yang kami ambil pasti yang terbaik yang kami ambil. Cuma kemudian jadi setiap permasalahan yang Bapak hadapi pasti Bapak musyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik, Pak ya. Nah, baik. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya? Kalau itu kan kita ambil keputusan dari hasil musyawarahnya. Hasil musyawarahnya. Bagaimana yang terbaik? Kalau memang kedua-duanya, kedua-duanya. Tapi kalau ada memang kedua-duanya yang bisa kita ambil, kalau memang hasil musyawarah kita harus ambil kedua-duanya, tetap kita ambil kedua-duanya. Jadi kan tapi selama berjalan waktu yang silam, belum ada kita ambil keputusan yang kedua-duanya. Pasti nanti orang yang memang mengaku istilahnya telah terlanjur, nanti dia mengalah. Dia mau memperbaiki diri, apakah kinerjanya berkadang ataupun perbuatannya. Baik, Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Kalau dalam mencari penyelesaian masalah tersebut, kita akan yang pertama memanggil yang pihak yang bersangkutan. Jadi kita memanggil, kita pasti kalau memang kami di sekolah yang sering, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana, apa kronologisnya? Dari mana asal usulnya? Mencari data-data konkretnya dulu, data konkretnya. Jadi sehingga kami dalam pemeriksaan, kalau siswa SD itu semuanya mengakui dirinya benar. Jadi yang kita tanyakan bagaimana kronologisnya kejadian pertama. Berarti dia duluan, ya ada yang jawab dia tidak ada menunjuk. Ya kan? Jadi memang di situ seru saya lihat. Pasti anak tidak mau mengaku kesalahan. Tapi kita ajak nanti. Dia harus berani. Berarti harus didekati dulu anaknya. Bagaimana bisa jadi kita kan bisa memprediksi yang bahwa kalau memang kejadian di sekolah yang sering sekali anak tidak mengaku kesalahan. Pasti salah dia tunjuk pada orang lain. Malah kalau memang dua bersetuju, ada lebihnya, ada yang 3, ada yang 4 di belakang. Itu hasil kita periksa yang tidak. Tapi kalau untuk solusinya kita kan udah tahu lebih duluan. Hasil pemeriksaan kita udah tahu. Yang bahwa yang salah itu udah ada. Tapi yang salah itulah kita buat pembinaan. Yang sering kami di sekolah itu. Jadi setelah Bapak dekati anak yang berkasus tersebut, bicara face to face atau dari hati ke hati, apakah efektif caranya? Jadi kalau pendekatan yang sedemikian, saya rasa efektif, Pak ya. Apalagi kita pendekatan bukan satu anak yang kita buat. Nanti kalau anak ini kayak gini maunya, kita ajak. Anak ini kayak gini, kita masuk menyelam di pada anak. Bagaimana? Tapi dalam menyelam kita memperbaiki dia. Karena dengan bicara hati ke hati mungkin anak mau terbuka. Kalau kita
bicara di keramaian, mungkin dia juga malu dengan kawan-kawannya. Mungkin tidak ada yang mau ngaku siapa yang bersalah, Pak ya. Iya, Mungkin pasti. dengan bicara dari hati ke hati, dia akan berbicara lebih luas lagi, mungkin terbuka dengan kita, Pak ya. Iya. Baik, mungkin selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang Bapak lakukan selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang sering kami lakukan, kalau memang kami dalam acara-acara hukum, kami sering mengajak baik guru ataupun siswa, jangan maksudnya jangan mengejek-ejek kawan, membuli, membuli kawan, yeah. Karena itu kan kinerja perbuatan-perbuatan yang tidak mulia. Yeah. Itu yang sering kita bicarakan. Jadi supaya itu kami malah kalau pada guru sering kami suruh awasi, tolong diawasi anak. Apalagi sambil istirahat, itu banyak kejadian. Nah, dari ada anak mungkin dalam 100 sekian anak, pasti banyak sekali yang berbeda. Tapi dengan hasil itu kan kita lihat malah jarang kejadian yang mengejek ataupun membuli kawan. Kan jarang. Malah kalau kita kata budi, kalau di sekolah kita memang nggak ada, Pak ya. Mungkin anak-anak juga harus dibiasakan budaya-budaya positif, Pak ya, supaya bisa terhindar dari bully untuk meminimalisir. Kita kan itu kan pembinaan karakter. Sikap sopan, santun. Itu yang kita kedepankan di sekolah. Emang mungkin anak kan saling menghargai kawan. Ada memang yang seperti saya ceritakan tadi, ya ada anak kita yang sesekali pasti dia ejek kawan, tapi nggak sempat dilema yang begitu besar, Pak ya. Yang bisa diselesaikan hari itu juga. Berarti kasus kalau ada permasalahan harus hari itu juga Bapak selesaikan ya? Tidak perlu buat jadwal untuk ke depan, libatkan orang tua, mungkin kalau tergantung kasusnya mungkin Pak ya? Iya, memang itu tergantung kasusnya. Kalau memang di 5 besar, tapi kita belum mengalami masalah. Belum ya? Jadi kalau jadwal untuk mereka belum ada, cuma kalau memang ada kejadian, hari ini kita selesai. Berarti kalau ada masalah di hari ini harus selesaikan, tidak perlu ditunda-tunda Pak ya? Tidak perlu ditunda, karena kan kalau kita tunda nanti ada efeknya efek yang besar. Jangka panjang. Ada pengaruh dari luar lagi kan, nggak mau berdamai. Kita ajak hari ini ada kejadian, hari ini kita selesai. Lebih baik cari solusinya lah, bagus Pak ya. Baik, mungkin selanjutnya Pak, apakah atau seseorang yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tapi kan faktor pendukungnya mungkin bagi Bapak. Kalau pendukungnya ada. Pasti. Ada dari unsur dari masyarakat, ada dari komite sekolah, rekan guru, itulah orang yang memberi solusi. Kan kita kan nggak bisa mengambil kebijakan sendiri, pasti ada harus saling berkolaborasi lah Pak ya. Jadi selama ini setiap ada permasalahan pasti ada yang mendukung Bapak, baik itu dari rekan guru, komite sekolah, mungkin warga di lingkungan masyarakat juga saling membantu Pak ya. Kalau tidak, mungkin kita nggak bisa pendidikan jalan seperti itu. Memang dalam mengambil keputusan itu kita tidak bisa berpikir sendiri. Apalagi keputusannya nanti efeknya mungkin jangka panjang ya Pak ya. Kita harus libatkan orang banyak supaya bisa diterima, keputusan tersebut bisa diterima dengan baik di lingkungan kita Pak ya. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, dari mengidentifikasi kasus sampai faktor-faktor pendukung Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan kasus dilema etika? Jadi yang dapat saya ambil, kalau jadi pembelajaran, dari segi pembinaan siswa, pembinaan siswa, mungkin untuk akan kita akan lebih lagi kemudian ada juga dari saran-saran guru menjadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Baik Pak, dalam pengambilan keputusan itu juga kita harus mempertimbangkan setiap keputusan itu harus berpihak kepada murid. Iya, iya. Dan keputusan itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Itu suatu keputusan yang bijak dalam mengambil keputusan. Apalagi seorang pemimpin mungkin banyak sekali tantangannya dalam mengambil keputusan yang bijak ya Pak ya. Iya. Baik Pak, mungkin hanya di sini saja wawancara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Novi ucapkan kepada Bapak telah meluangkan waktu pada saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.